Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pejuang NIK P3K? Masih semangat ya untuk belajar untuk menghadapi tes P3K tahap 2. Semoga kita lulus dan mendapatkan nilai terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan latihan soal P3K tentang studi kasus, karena kemarin saat saya mengikuti tes tahap 1 kebanyakan soal yang keluar itu tentang studi kasus ya teman-teman. Jadi kita harus memahami bagaimana kalau kita menghadapi suatu kasus dan penyelesaiannya seperti apa. Kemudian karena soalnya panjang-panjang, sebisa mungkin teman-teman sudah latihan membaca dengan cepat, sehingga ketika nanti mengerjakan waktunya tidak habis. Karena waktu hanya terbatas dan seefisien mungkin teman-teman harus bisa mengerjakan soal-soal sampai selesai. Jadi saya harapkan teman-teman latihan untuk membaca cepat dan juga sering latihan soal-soal, terutama soal studi kasus, sehingga ketika mengerjakan tadi nanti teman-teman tidak merasakan kesulitan. Begitu ya teman-teman ya. Semoga pada tahap 2 teman-teman bisa lulus. Sekarang kita mulai ke soal nomor 1. Seorang siswa yang menjadi korban bully, apa yang dilakukan konselor menghadapi masalah tersebut? Layanan yang diberikan untuk perilaku bullying yang tidak hanya melibatkan satu orang sebagai korban. A. Konseling kelompok, B. Klasikal, C. Konseling individu, D. Bimbingan kelompok. Jawaban yang benar adalah yang A. Konseling kelompok ya teman-teman. Kenapa? Karena konseling kelompok ini adalah membantu anggota kelompok yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi di sini ada beberapa siswa yang pernah menjadi korban bullying. Jadi mereka memiliki masalah yang sama. Kalau klasikal ini bukan ke beberapa orang tapi ke semua. Misalkan kelas berarti satu kelas. Kalau konseling individu pada satu konseling, kalau bimbingan kelompok ini masalahnya sudah ditentukan gitu ya, dan satu kelompok tidak memiliki masalah yang sama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang siswi setelah lulus SMA ingin dinikahkan oleh orang tuanya. Di satu sisi, siswi tersebut ingin berbakti pada orang tuanya. Tapi di sisi lain, siswi tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Apa yang dilakukan oleh konselor untuk membantu siswi tersebut? A. Mempertentangkan antara top dog dan underdog. B. Melakukan dialog internal antar top dog dan underdog. C. Menasihati konseling untuk menerima keinginan orang tua. D. Melakukan konseling individu. Jawaban yang benar yaitu yang B ya teman-teman, yaitu melakukan dialog internal antara top dog dan underdog. Jadi top dog ini lebih menggambarkan apa yang wajib atau seharusnya dilakukan. Kalau underdog itu menggambarkan perilaku atau penolakan dan pemberontakan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Setiap kali Budi dapat mengerjakan perilaku datang tepat waktu, konselor memberikan hadiah agar perilaku Budi dapat diulang kembali. Apa yang dilakukan konselor adalah aplikasi dari prinsip belajar. A. Pengamatan sosial, B. Stimulus respon, C. Pengkondisian operan, D. Reinforcement. Jawaban yang betul yaitu yang D. Reinforcement, penguatan. Jadi di sini konselor memberikan hadiah apabila Budi datang tepat waktu, sehingga Budi akan memiliki kekuatan, dia akan datang tepat waktu setiap hari karena dia telah diberikan hadiah oleh konselor. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam mengatasi kecemasannya yang berlebihan, Roni mencoba untuk membuat tingkatan kecemasan dari level yang paling rendah sampai level paling tinggi. Apa yang dilakukan Roni? Sebenarnya ia telah menerapkan salah satu tahap dalam teknik A. Desensitisasi sistematis, B. Flooding, C. Hierarki kecemasan, dan D. Perilaku. Jawaban yang betul adalah yang mana ya teman-teman? Yang C ya, hierarki kecemasan. Yang A ini, desensitisasi sistematis ini adalah pendekatan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Flooding ini lebih menghadirkan langsung sumber kecemasan. Kalau hierarki kecemasan itu bagian dari desensitisasi sistematis ya, yaitu objek yang dapat memunculkan rasa cemas dan disusun dari paling kecil ke paling besar. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5.
Meski Sani tahu bahwa orang tuanya tak memiliki uang cukup untuk membelikannya tas model terbaru, namun ia selalu berpikir untuk harus segera membeli tas tersebut. Hal ini dapat dikarenakan Sani tak ingin terlihat jelek di depan teman-temannya. Selain itu juga, dia tak bisa menerima dirinya dicap sebagai anak miskin dan tidak mengikuti mode. Kondisi yang dialami Sani ini dalam konsep konseling disebut A. Inkonvensi, B. Corak berpikir rasional, C. Identitas gagal, D. Unfinished business. Jawaban yang benar yaitu inkongruensi. Apa itu inkongruensi? Yaitu ketidaksejajaran dalam mengacu kesenjangan antara konsep diri dan realitas. Ini dari Carl Rogers ya teman-teman. Kalau B itu corak berpikir rasional itu dari Albert Ellis. Kalau C ini realitas ya dari William Glasser. Kalau unfinished business ini lebih ke masalah yang belum selesai ya dari Gustav. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ketika Ani mengerjakan soal matematika, maka Ani berupaya mengerjakan soal-soal yang lebih mudah ke soal yang lebih sulit. Hal ini sesuai dengan asumsi A. Berpikir solutif, B. Pikiran altruis, C. Aktualisasi diri, dan D. Regulasi diri. Jawaban yang benar yaitu yang A ya teman-teman, yaitu berpikir solutif atau menyelesaikan masalah. Jadi karena Ani ini berpikir soal-soal sehingga dia bagaimana agar bisa mengerjakan dengan mudah. Jadi dia mengerjakan yang mudah dulu baru yang sulit. Kalau pikiran altruis ini lebih berkorban untuk orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Kalau aktualisasi ini lebih ke eksistensi ya teman-teman. Kemudian yang D ini pengaturan diri. Ini teman-teman contoh-contoh soal untuk studi kasus. Pada kesempatan berikutnya nanti akan saya bagikan lagi soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat, terus tetap semangat belajar teman-teman. Semoga pada tahap 2 ini kita bisa lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.